Mereka ini memang punya skenario yang menurut saya ya skenarionya itu jahat. Skenario jahat. Tujuan mereka hanya satu, menjatuhkan Pak Jokowi. Tujuan mereka itu, ya. Tetapi mereka akan ikut menjatuhkan orang-orang yang membela Pak Jokowi. Sekarang sedang menyerang Kasmujo, Pak Kasmujo. Kemarin menyerang Pak Mahfud. Siapa saja yang membela Pak Jokowi pasti diserang. Yang banyak skenario junjunganmu. Pak Jokowi mana pernah melakukan skenario demi skenario. Pak Jokowi mah santai. Mas Gibran santai. Difitnah, dijelek-jelekin santai. Dituduh ini, dituduh itu santai. Enggak pernah membuat skenario apapun. Santai, ya. Yang bikin skenario ya jelas-jelas kubu pembenci itu, ya. Skenarionya apa? Saya kasih tahu. Tujuan mereka membuat skenario pertama menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi harus jatuh. Karena apa? Selama Pak Jokowi masih tegak berdiri, banyak pengikutnya, banyak yang mencintainya, banyak yang mensupportnya, maka mereka tidak akan pernah berhasil mengalahkan siapapun yang diusung oleh Pak Jokowi. Mana pernah melakukan apa? Menjatuhkan, enggak pernah. Menjatuhkan siapa Pak Jokowi? Pernah Pak Jokowi menjatuhkan siapa, ngomongin siapa gitu. Pernah Pak Jokowi di depan podium, Anies Baswedan begini. PDIP begini. Pernah? Pernah begitu enggak? Jangan ngarang ya. Kalau bicara itu berdasarkan data dan fakta. Saksinya masih banyak kok. Ini mungkin yang nonton live saya juga menyaksikan Pak Jokowi tidak pernah melakukan apapun. Beliau justru diam tapi diserang. Diam dan diserang beliau. Kemudian yang kedua, tujuannya apa setelah menjatuhkan Pak Jokowi? Menguasai Indonesia. Ini Indonesia ini lagi diperebutkan. Diperebutkan oleh siapa? Oleh orang-orang itu yang membenci Pak Jokowi itu. Karena apa? Selama Pak Jokowi memimpin bangsa ini, mereka kehilangan banyak. Pak Jokowi ketika pertama kali memimpin negeri ini, mereka meremehkan. Jokowi, siapa dia itu? Anak tentara bukan, anak pejabat bukan. Dia bonekanya PDIP itu, kayak gampang kita setir. Itu kata mafia-mafia ya yang menguasai Indonesia puluhan tahun. Yang akarnya sudah kemana-mana. Yang mereka itu ketika memperebutkan Indonesia tuh cakar-cakaran. Makanya dulu ada istilah cicak buaya. Masih ingat kan? Nah itu. Mereka berlomba-lomba bersaing secara tidak sehat. Ketika Pak Jokowi memimpin negeri ini diremehkan. Pak SBY aja bisa kita kerjain. Kata mereka, Pak Harto aja gampang. Kita mengeruk hasil kekayaan Indonesia di zaman Pak Soeharto. Mengeruk kekayaan. Jadi kalau ada Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan kekayaan hasil alam Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik mafia. Kekayaan bangsa milik mafia, ya, bukan milik rakyat Indonesia. Makanya mereka dengan sangat dulu itu gagah. Wah, kalau ada yang mempolisikan, justru yang mempolisikan yang dipolisikan. Kalau mereka dilaporin, justru mereka itu dilaporin. Wah gagah-gagahan, wah rebutan. Ini cakar-cakaran, rebutan. Pak Jokowi diremehkan sama mereka. Soeharto aja bisa kita kerjain. SBY ya kecil. Ini tiba-tiba Jokowi jadi presiden. Bentaran jadi presidennya 2015. Out dia, kata si mafia ini. Keok 2015. Sampai ada seorang dukun ya, namanya
Pamungkas, Bambang Pamungkas apa siapa itu? Meramal Jokowi 2015 akan turun. Akan dimakzulkan. Karena apa? Dianggap lemah Jokowi itu. Dianggap alah Jokowi. Pelongo ya. Bisa apa-apa deh. Ngomongnya pakai baju aja salah-salah. Pakai jas aja malu-maluin. Dihina, dinyek Pak Jokowi dulu. Saya tahu banget itu ya. Muncul itu hinaan-hinaan sejak tahun 2014 ketika Pak Jokowi dilantik. Wah udah mulai hinaannya. Apaan presiden kayak gitu, bajunya jasnya begitu gak pantas. Gak pantas pakai jas itu presiden. Wah dinyek banget. Gue diledekin, dibully habis Pak Jokowi ya. Habis diledekin. Presiden kayak gitu gampang, kita kelecehin gampang. Gak taunya 2015 Pak Jokowi gagal dijatuhkan, 2016 gagal dijatuhkan, 2017 Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka kalang kabut. Mafia-mafia yang tadinya bertaring, berkuku, patah taringnya, kukunya patah. Kebingungan mereka. Mereka bikin pertemuan, meeting, ngobrol sama teman-teman sesama maling-maling itu. Gila itu orang. Ternyata yang kita anggap orang lemah, plonga-plongo. Lebih gila dia dari Soeharto. Mati kita kalau udah dia terus tuh. Mati kita ternyata. Pak Jokowi ketika menjadi presiden, apa yang menjadi concernnya Pak Jokowi? Undang-undang. Pak Jokowi ingin ubah undang-undang. Undang-undang yang membuat rakyat terjepit diubah. Peraturan-peraturan yang membuat mafia-mafia dengan leluasa mengeruk kekayaan alam diubah. Makanya Pak Jokowi untuk mempersingkat perubahan undang-undang, beliau kumpulkan semua undang-undang dalam satu peraturan disebut Omnibus Law. Ini gebrakan yang bikin mafia-mafia sekarat berjamaah. Akhirnya para mafia itu mengeluarkan banyak uang. Untuk apa? Membayar demonstran-demonstran. Termasuk membayar FPI, HTI, mahasiswa, buruh untuk turun ke jalan. Masing-masing membawa amanah untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Bingung mereka mau mencari-cari. Lu pelajarin undang-undang Minerba. Pelajarin lo undang-undang tentang Minerba. Tolak gitu. Tolak itu. Karena kalau undang-undang Minerba itu ditandatanganin, ya, RUU Minerba itu ditandatangani, mati kita, nggak punya duit lagi. Dicari-carilah, diaduk-aduk, dicari-cari mana nih pasalnya yang bisa kita bikin demo nih. Mana nih pasal-pasal yang bisa bikin kita demo nih, mana nih 1, 2, 3, 4, 5. Pusing keliengan ketua demonya, karena apa? Rata-rata yang jadi ketua demo orang-orang tolol, gak pernah sekolah. Gak ngerti undang-undang. Bingung, buruh mendemo undang-undang ketenagakerjaan. Ketika ditanya ngapain kamu demo dek? Ngapain kamu? Kita ikut-ikutan aja, kita kan dibayar. Kayak gitu kelakuannya yang demo. Dibayar untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Dan upaya mereka karena terus-menerus di demo, ya, bertahun-tahun di demo, akhirnya apa? MK membuat keputusan menunda penandatanganan undang-undang Omnibus Law. Itulah mereka. Ketika negara dibuat kacau, akhirnya undang-undang yang sedemikian bagus untuk menyelamatkan Indonesia pun dibatalkan oleh MK. Karena apa? Dianggap undang-undang tersebut menimbulkan gejolak. Hal inilah yang digunakan oleh para mafia. Ya, wah keren kita. Ternyata
uang yang sudah kita gelontorkan membayar pendemo-pendemo ini berhasil menunda RUU Omnibus Law. Keren kita. Karena Pak Jokowi begitu berani melawan mereka dengan kecerdasannya. Akhirnya mereka tidak berhenti menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi kalian tahu kan, hukum alam seperti apa? Orang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, membela kepentingan rakyat, membela kepentingan umum, dan dia tidak memikirkan dirinya. Dia mengorbankan dirinya untuk dicaci maki, dihina, dibully, bahkan pernah diancam. Pak Jokowi itu biarin saya dihina, didiskreditkan gak apa-apa. Gak peduli saya. Yang penting Indonesia selamat dari mereka. Yang penting para mafia itu tidak berkutik lagi. Makanya Pak Jokowi itu sekarang terkenal sebagai seorang master of politician in the world. Tak terkalahkan politik beliau. Karena apa? Beliau berpengalaman digencet sana sini, tapi beliau terus merangsak maju mengalahkan mereka. Dan akhirnya mereka satu persatu jatuh terkapar. Mau gak mau mengikuti aturan pemerintah. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Kalian tahu nggak, Pak Jokowi saat ini walaupun diremehkan oleh kubu pembenci, dibilang ijazah palsu, dibilang ini itu, dibilang panik. Kalian tahu nggak, padahal mereka itu sangat menganggap Pak Jokowi itu powerful, tak terkalahkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Mereka bilang gini, kalau ijazah Pak Jokowi diperiksa di kepolisian, di Mabes Polri, kami menolak, nggak percaya. Tapi pasti akan dibantu. Pasti ada kong kali kong itu antara polisi dengan Pak Jokowi. Kalau UGM menyatakan bahwa ijazah ini asli, kita juga tolak, nggak percaya. Pasti UGM dibayar itu. UGM nggak mungkin berani bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, nggak mungkin. Dan mereka terus menerus mengatakan itu. Karena apa? Karena mereka tahu Pak Jokowi itu orang hebat. Begitu ya. Makanya mereka ketakutan, nggak percaya polisi, nggak percaya UGM, nggak percaya pengadilan, bahkan nggak percaya pengadilan. Pengadilan ini tidak adil, emosi, tidak percaya terhadap semuanya. Bahkan undang-undang yang sudah menetapkan bahwa sebuah dokumen bisa dinyatakan palsu hanya oleh lapor kepolisian, mereka tolak, nggak percaya undang-undang. Tapi ketika mereka bicara soal undang-undang keterbukaan informasi, mereka bawa undang-undang. Jadi kalau ada segala sesuatu yang menguntungkan mereka, mereka pakai. Kalau yang mereka anggap merugikan mereka, mereka nggak percaya. Kalau memang nggak percaya, ngapain mereka tinggal di Indonesia? Tinggal aja sana di Amazon situ ya. Biarin hidup bareng sama kuntilanak, genderuwo, buaya-buaya, sama itu anaconda, modern tuh. Jadi kalau ada yang bilang Pak Jokowi plonga-plongo, Pak Jokowi banyak merekayasa, mereka itulah yang merekayasa. Pak Jokowi mah menjalankan tugas yang diamanahkan kepada beliau sebaik-baiknya. Walaupun dari kiri kanan menembakkan panah-panah fitnah, gak peduli, jalan terus. Gak apa-apa saya difitnah, terus maju terus. Mereka itu gerombolan HTI betul. Suruh ketarim aja tuh mereka. Hidup ditarim. Betul juga pihak UGM, nah itu. Sekarang saya tanya, kita mau ngelamar kerja, ada perusahaan pembuat biji-biji salak gitu ya. Mana ijazahnya? Ijazahnya ada di rumah Pak. Ya udah, mana itu ijazah yang fotokopian? Nih Pak. Oh nggak ada legalisirnya. Harus dilegalisir kalau fotokopi. Ya udah Pak, nanti saya ke sekolahan saya dulu Pak. Sekolahannya dia dilegalisir, cap. Kasih ke HRD-nya. Nih Pak. Ah nggak percaya saya ini legalisir sekolah kamu. Ya udah Pak, telepon aja, kan nomor teleponnya tuh Pak.
Nggak percaya saya, ya udah saya telepon. Pak, ini bener nih, si Tarno ini lulusan sekolah Bapak. Iya betul Pak. Coba sama nggak nomor ijazahnya? Nomornya 201 Pak. Oh iya sama, tapi saya nggak percaya Bapak jangan-jangan dibayar sama Tarno nih. Saya nggak percaya walaupun nomornya sama. Nggak percaya saya. Itu si Tarno yang lagi ngelamar kerja kan menganggap bahwa HRD-nya itu gila. Oh ya gila dong. Sekolahnya udah bilang asli. Udah ijazahnya nomornya sama. Nomornya sama, nomor induknya sama, tulisannya sama. Dibilangnya nggak percaya, katanya sekolahnya dibayar sama si Tarno. Itu kan gila ya, stres. Begitu aja lah analoginya ya. Analoginya seperti itu. Jadi orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini orang-orang gila. Stres berat. Ya. Kenapa mereka ini stres? Karena terlalu lama menjatuhkan Pak Jokowi, gagal terus. Gagal terus menjatuhkan Pak Jokowi. 2014, 2015 nih dimulai, gagal. 16 gagal, 17 gagal, 18 gagal, 19 gagal. Tahun 2020 apalagi karena Pak Jokowi sudah merangkul Pak Prabowo. Oh kalau gitu harus disikat ijazahnya ini. Muncul si Bambang Tri. Bambang Tri bikin pernyataan Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dia menemukan ijazah Pak Jokowi palsu. Ujuk-ujuk nongol. Dari mana tuh dia nongol? Tiba-tiba nongol, ijazah Pak Jokowi palsu, teriak-teriak di jalanan, ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Ujuk-ujuk nongol, kita nggak kenal dia siapa, rumahnya di mana, orang mana, lulusan apa, jabatannya apa, dia siapa, siapa yang nyuruh. Kita nggak tahu, ujuk-ujuk nongol, Mbak Betunduk nongol, ya kan? Udah kayak jin tiba-tiba nongol. Mak Betunduk, toto nongol. Ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, SD-nya palsu, SMP palsu, SMA palsu, palsu, palsu. Dan semua orang percaya, enggak semua orang sih, pembenci. Semua pembenci merasa dapat angin surga. Wah, kesempatan nih gue ikut-ikut sebar itu berita ijazah palsu. Wah langsung pecah deh tuh ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Gila semuanya ketularan sih. Ketularan Bambang Tri, gila. Ketularan. Lah kita yang waras ngelihat itu. Ini orang benar-benar ya. Ijazah palsu. Pak Jokowi udah wali kota, gubernur, presiden. Teriak-teriak ijazah palsu. Kita mah udah ini ngetawain dia udah dari kapan itu kita ketawain tuh. Akhirnya karena dia teriak-teriak, karena gak ditanggepin sama Pak Jokowi dilaporkan. Dilaporkan ke polisi katanya sudah memalsukan ijazah. Siapa yang melaporkan? Orang-orang pinter. Titelnya panjang, profesor, doktor, wow ngelaporin. Karena merasa mendapat angin segar. Sebenarnya gini teman-teman. Ini mereka komunitas pembenci ini, mereka sudah punya peran masing-masing. Kamu itu Bambang Tri peran kamu ini. Kamu tahu tuh nongol, bilang aja kamu ketemu. Kamu bikin itulah podcast sama si Sugi Nur tuh, bikin podcast sama Sugi Nur. Nah peran profesor, doktor, insinyur, tua, SHMH, eprek-eprek itu ya itu. Peran kamu itu nanti menyambut Bambang Tri. Pengacara-pengacara dari mereka menyambut laporin langsung Pak Jokowi. Kalau sudah booming, sudah semua orang hampir bilang mempertanyakan bingung, rakyat bingung, laporin ke polisi. Akhirnya dilaporinlah ke polisi Pak Jokowi. Di sidang itu mereka tidak membawa bukti apapun selain hanya tuduhan-tuduhan. Bahkan sekolah Pak Jokowi SMP, SMA itu membawa guru-guru yang menyatakan Pak Jokowi asli sekolah di situ. Akhirnya apa? Bambang Tri dipenjara 2,5 tahun. Sugi Nur juga dipenjara 2,5 tahun dan membayar denda. Dan setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Mereka kembali membumingkan, wah ini namanya kriminalisasi. Wah ini emang diktator, Jokowi diktator, Jokowi diktator, Jokowi diktator. Yang nuduh siapa?
Yang teriak diktator siapa? Makanya saya bilang ini kumpulan orang-orang stres. Saya kalau menceritakan mereka ini gimana ya, mau nggak diketawain, lucu mereka itu. Ya, sangat lucu. Pak Jokowi dibilang ngaplong, tapi mereka ketakutan setengah mati waktu dilaporin. Si Fadilah tiba-tiba ketabrak motor. Bayangin, ketabrak motor. Terus komentator netizen apa? Aduh, ketabrak motor gimana itu motornya, benjol nggak tuh motornya? Netizen bukannya mengkhawatirkan si Fadilah, mengkhawatirkan motornya. Ada yang bilang lagi, kenapa nggak ditabrak pesawat ya, kenapa motor gitu. Lah emang dia kate burung, kan dia kampret katanya. Aduh kocak ya. Tabrak motor, terus si Tipa juga gemeteran ngomongnya. Tiba-tiba gemeteran. Saya tuh udah kayak orang gagu tiba-tiba ya. Katanya Pak Jokowi plonga-plongo, tapi ketika dilaporin kayak orang gagu. Si Roy Panci juga begitu, cari simpati kemana-mana. Kemudian si Rismon minta bantuan kemana? Petamburan. Sungkem, ya Bib. Minta supportnya Bib. Terus datang lagi ke Kesultanan Yogyakarta minta disupport, coba. Apa hubungannya Kesultanan Yogyakarta? Mau diadu domba dengan Pak Jokowi? Ya nggak bisa, gimana sih? Udah kehabisan akal mereka itu. Mereka sudah tidak punya cara lagi menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi semakin hari semakin kuat. Tak terkalahkan. Pak Jokowi mah diem. Dipukulin nggak mempan. Pak Jokowi itu ya tiap hari difitnah. Wing, panah fitnah mau ke sini. Tahu-tahu ada yang nangkis. Siapa yang nangkis panahnya? Kita-kita ini. Rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Rakyat waras yang mencintai Pak Jokowi, yang menghalangi fitnah-fitnah itu mengenai beliau. Ditangkis. Jadi Pak Jokowi santai ya duduk saja senyum-senyum baik sama orang. Ada yang panah fitnah lagi, ditangkis lagi. Pak Jokowi nggak perlu bergerak. Bantuan udah datang dari mana-mana. Atas, bawah, kiri, kanan. Karena orang yang baik itu dilindungi oleh Allah. Siapa yang menggerakkan hati saya membela Pak Jokowi? Ya Allah. Saya dapat apa dari Pak Jokowi? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Dan saya tidak berharap untuk dikenal Pak Jokowi, nggak berharap. Tapi faktanya saya dikenal. Pak Jokowi kenal sama saya. Itu bonus. Bonus, karena orang yang tulus itu pasti akan nyambung. Orang tulus ya, kalau kita membela seseorang tanpa pamrih, tanpa minta ini, minta itu, pasti ada koneksi, ada hubungan. Jadi terkait hubungan antara saya dengan Pak Jokowi itu terkait erat. Jadi Pak Jokowi kenal sama saya kenal di Jenderal. Coba. Padahal apa sih saya ini? Kenal. Dan sebenarnya saya nggak ingin dikenal. Ya udah biarlah saya itu membela beliau tiap hari dicaci maki sama anak abah, dikata-katain ini itu, biarin saja nggak apa-apa daripada mereka ngata-ngatain Pak Jokowi. Paling tidak saya bisa menjadi tameng Pak Jokowi, kan begitu. Isu ijazah palsu mengejar sayembara 16M. Cerita tentang 16M ini muncul ketika mereka mendengar Pak Jokowi mulai melakukan perlawanan. Dianggapnya Pak Jokowi akan diam terus, dituduh ijazahnya palsu. Dianggapnya Pak Jokowi nanti akan kebingungan, akan kepanikan, akan blingsatan, dianggapnya. Karena selama ini Pak Jokowi belum pernah sekalipun datang ke kantor polisi melaporkan siapa saja yang menghinanya, yang memfitnahnya, belum pernah. Anak-anaknya juga dididik seperti itu, tidak usah melaporkan siapapun yang menghina kita, memfitnah kita. Karena apa? Biar saja, kita ini orang yang dikenal rakyat. Resiko menjadi orang yang terkenal adalah difitnah. Resiko itu harus kita hadapi. Jangan kita lawan. Pak Jokowi begitu.
Tapi untuk urusan ijazah palsu ini, memang kenapa Pak Jokowi melakukan perlawanan? Karena desakan dari kita. Pendukung Pak Jokowi mendesak setiap hari. Termasuk dari YouTuber Nusantara. YouTuber Nusantara itu sangat geram dengan kelakuan para penuduh ini. Sehingga kami mendesak Pak Jokowi untuk melakukan perlawanan. Dan ketika Pak Jokowi mulai melawan, melaporkan mereka, muncullah ide dari si Egy Sujana dan kawan-kawan untuk menyebarkan berita 16M. Supaya apa? Supaya mereka tidak disalah-salahkan. Mereka melakukan itu karena mereka mengejar 16M yang dijanjikan Bu Mega. Padahal itu adalah fitnah. Saya harus adil dalam hal ini. Saya tidak boleh menyalahkan orang yang memang tidak melakukan itu. Bu Mega pun kena fitnah supaya mereka bisa cuci tangan. Mereka ingin mengadu antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Supaya Bu Mega dengan Pak Jokowi terus bentrok. Dan mereka memanfaatkan kericuhan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Langkah-langkah mereka terbaca dengan sangat jelas. PDIP diam aja di fitnah. Sudah dijawab oleh si Deddy Sitorus. Perkara 16M itu fitnah. Bu Mega tidak pernah mengatakan itu. Deddy Sitorus sudah menjawab. Bu Meganya saja yang gak mau menjawab. Kenapa Bu Mega gak mau menjawab? Ya karena sudah dijawab sama anak buahnya. Kalau bos itu ngapain sih capek-capek? Biar aja anak buahnya yang sibuk jawab. Kan begitu. Kenapa PDIP tidak somasi? Nah ini. Dalam dunia perpolitikan seperti itu teman-teman. Dunia politik itu adalah dunia pertemanan yang abu-abu. Kita butuh banyak suara, butuh banyak pendukung supaya kita bisa tetap eksis di negara ini. Ketika ada kelompok radikalis mendukung kita, kemudian kelompok radikalis memfitnah kita. Sementara kita dengan teman kita sudah pecah kongsi. Kita butuh radikalis itu tetap. Jadi ketika kaum radikalis menghina kita, memfitnah kita nggak akan melawan. Itu dunia politik begitu. Kalau PDIP mensomasi si Egy Sujana, PDIP akan kehilangan dukungan, banyak dukungan dari mereka. Selama ini orang-orang itu kan mendukung PDIP yang tadinya berseberangan jadi mendukung. Contohnya siapa? Siapa? Habib Rizik, Kurnia. Kurnia itu orang HTI, FPI tapi dukung Ibu Megawati. Ya, kalau Bu Megawati mensomasi mereka, Bu Megawati kehilangan dukungan. Itu namanya politik. Bu Megawati sudah kehilangan dukungan dari kubu mereka, kehilangan dukungan dari kubu Pak Jokowi. Amsyong itu nanti nggak ada yang milih PDIP nanti di 2029. PDIP itu udah sedang goyang-goyang. Kalau diibaratkan kapal itu PDIP itu banyak bolong-bolongnya itu. Bolong sebentar lagi tenggelam tuh. Blek tenggelam. Saya mau ceritakan sedikit kabar dari Bareskrim. Saat ini Riza Fadilah itu, iya ya Riza Fadilah ya. Si Fadilah kakek-kakek itu yang ketabrak motor itu sedang diwawancara, sedang dilakukan BAP penyidikan. Jika seseorang itu layak untuk ditahan sebagai tersangka, maka ketika diumumkan di muka publik, namanya akan disingkat. RS, RH, ES, disingkat-singkat. Namanya disingkat-singkat SIS ini. Itu artinya apa? Artinya mereka punya kans untuk menjadi tersangka, kuat. Kemudian ketika mereka BAP dengan polisi dan tidak keluar, stay di situ sampai pagi, sampai besoknya nggak keluar, artinya mereka langsung dijadikan tersangka dan ditahan. Modar kan? Saya dapat kabar si kakek-kakek itu hari ini belum keluar, sampai jam segini belum keluar. Tadi kan di BAP dari pagi jam 10, ini jam berapa nih?
2342 belum keluar. Saya curiga aja sih, ini orang bakal langsung jadi tersangka. Motor kan, mampus loh. Hari ini dia datang, tapi nggak keluar-keluar. Ditungguin wartawan nggak keluar-keluar. Berarti artinya dia bisa jadi tersangka itu. Di kantor polisi begitu teman. Kenapa saya tahu ya? Tahu lah, tahu saya. Nah, kalau wartawan menyebutkan nama langsung, Abraham Samad dipanggil ke kepolisian gitu. Nggak disingkat, dipanggil Abraham Samad, berarti status dia adalah saksi. Ya, tapi mangkir ya. Walaupun saksi mangkir, udah ketakutan dia. Gemeter juga si Abraham Samad tuh ya. Ketua KPK baru dipanggil jadi saksi aja kebeteran ya. Kau usah takut sama Jokowi, kita dikriminalisasi, kita lawan, kau usah takut. Dipanggil mau di BAP, mangkir. Pengecut ternyata ya, namanya aja keren. Abraham, Samad, pengecut. Jadi kalau namanya nggak disingkat, dia hanya saksi. Kalau disingkat-singkat ES, RS, penjara loh. Kurang ajarnya lagi, teman-temannya bukan saling support, tenang aja kita nggak apa-apa di penjara, nanti kita bayar aja pengadilan biar bisa keluar gitu ya, harus support gitu ya. Ini enggak, ntar kalau di penjara ya, ntar masuk ke ruangan 2x3 tuh, keluar tikus tuh, tiap hari tidur sama tikus. Lu berak di situ, makan di situ, keluar tikus dari lubang itu loh. Malah ditakut-takutin. Support itu temennya mau di penjara malah takut-takutin. Takut-takutin tikus. Iya ngayal dia ntar, waduh pada pucet itu si Rismon pucet. Kalau si Panci kan udah pernah di penjara ya. Jadi dia agak-agak pucet, aduh gimana gue nih, penjara lagi gue nih, aduh lemes itu sih itu. Makanya mereka nih sekarang sedang memprovokasi rakyat untuk menolak hasil lapor, untuk menolak hasil pengadilan, untuk melawan. Mereka sedang memprovokasi rakyat lah, supaya rakyat marah, emosi, wah Jokowi, wah kriminalisasi, Mereka yang bilang Jokowi panik, ternyata mereka yang panik. Mereka yang panik ya. Itulah walat semuanya itu mau jiar gara-gara ijazah. Udah malam teman-teman, udah jam 11.52. Terima kasih atas kebersamaan ini ya. Semoga teman-teman terhibur. Hidup ini hanya sekali ya. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jangan menyakiti dengan kata-kata yang gak penting itu ya. Karena apa? Menyakiti orang sama juga menyakiti diri sendiri. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.